Kita semua pasti pernah kan merasa ada di satu titik di mana harapan itu rasanya jadi barang mewah yang gak mungkin kita punya. Saat dinding masalah terasa begitu tinggi dan langit doa terasa begitu jauh. Di saat-saat paling gelap seperti itu, kita seringkali cuma bisa berbisik dalam hati. Ya Allah, apa Engkau masih di sana? Apa Engkau mendengar rintihan hamba-Mu ini? Kisah yang akan kita dalami sama-sama hari ini adalah sebuah perjalanan menembus kegelapan itu. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Insya Allah bermanfaat. Ini bukan sekadar cerita tentang sakit lalu sembuh. Bukan, ini adalah kesaksian tentang bagaimana jawaban sebuah doa datang dalam bentuk yang paling tidak kita duga. Bukan dalam wujud keajaiban yang instan, tapi dalam bentuk sebuah ketenangan. Ya, ketenangan yang justru menjadi kompas penunjuk jalan menuju keajaiban yang sesungguhnya. Mari kita resapi bersama sebuah kisah nyata yang akan menggetarkan jiwa. Ini adalah kisah seorang wanita yang kita sebut saja Aisyah. Dokter sudah angkat tangan setelah memvonisnya dengan penyakit langka. Hartanya ludes untuk pengobatan yang tak kunjung membuahkan hasil. Di usianya yang masih sangat muda, Aisyah merasa dunianya sudah runtuh, mimpinya hancur lebur, dan seolah-olah ia sudah siap untuk mati. Tapi, ada satu hal aneh yang terjadi. Kenapa? Setelah sebuah doa yang ia panjatkan di sepertiga malam, hatinya yang hancur itu tiba-tiba jadi luar biasa tenang. Inilah awal dari sebuah keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelum vonis dokter itu datang, Aisyah adalah orang yang penuh semangat hidup, istri yang penuh cinta, dan ibu yang selalu jadi sumber kehangatan untuk keluarganya. Hidupnya terasa sempurna, penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Tapi, takdir berkata lain. Semuanya berawal dari gejala-gejala sepele yang sering ia abaikan. Rasa lelah yang gak hilang-hilang, nyeri aneh yang datang dan pergi. Mungkin cuma karena sibuk, pikirnya. Sampai suatu hari, ia pingsan saat melakukan aktivitas rumah tangga. Dari situlah, mimpi buruknya dimulai. Rentetan tes, pemeriksaan, dan wajah-wajah serius para dokter menjadi pemandangan barunya. Hingga akhirnya, kalimat itu keluar dari mulut seorang spesialis. Kalimat yang meruntuhkan dunianya. Maaf, penyakit ini sudah stadium lanjut. Secara medis, harapan untuk sembuh sangat kecil. Dunia Aisyah seakan berhenti berputar. Kata stadium lanjut terus terngiang di telinganya, merenggut semua warna dari hidupnya, dan hanya menyisakan kelabu putus asa. Hari-harinya berubah menjadi siklus penderitaan, sakit fisik karena penyakitnya, ditambah siksaan batin yang rasanya jauh lebih perih. Ia melihat wajah suaminya yang berusaha tegar, tapi tak bisa menyembunyikan gurat khawatir yang begitu dalam. Ia mendengar tangis lirih anak-anaknya di malam hari. Mereka masih terlalu kecil untuk mengerti kenapa ibu mereka tidak lagi bisa tertawa dan bermain seperti dulu. Harta yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit terkuras habis untuk biaya pengobatan yang tak juga memberi hasil. Rumah sakit jadi rumah keduanya. Bau obat jadi parfumnya. Jarum infus jadi sahabatnya. Berbagai macam pengobatan ia coba, dari yang biasa sampai yang paling modern. Tapi setiap kali ada sedikit harapan, harapan itu kembali padam oleh hasil tes yang tak kunjung membaik. Akhirnya, para dokter pun menyerah. Mereka hanya bisa memberikan perawatan untuk sekedar meredakan rasa sakit di sisa waktu yang mereka perkirakan. Keputusasaan itu seperti penjara tak kasat mata. Penjara itu mengurung Aisyah dalam sel yang gelap dan sepi. Ia mulai menjauh dari teman-temannya, merasa tak pantas lagi untuk berbagi cerita. Ia bahkan mulai merasa jadi beban untuk keluarganya sendiri. Senyumnya lenyap, digantikan tatapan kosong. Malam-malamnya ia habiskan dengan air mata dan pertanyaan yang terus menyiksa batinnya. Kenapa harus aku? Dosa apa yang sudah aku perbuat sampai dapat ujian seberat ini? Imannya yang dulu ia rasa kuat, kini mulai goyah. Ia masih sholat, tapi rasanya hampa. Doanya terasa seperti kata-kata kosong yang memantul kembali ke wajahnya, tidak pernah sampai ke langit. Ia marah, kecewa, dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan yang selama ini ia sembah. Saat bercermin,
Ia tak lagi melihat Aisyah yang dulu. Yang ia lihat hanyalah bayangan seorang wanita rapuh yang sudah kalah oleh takdir. Suatu malam, saat fisiknya terasa paling lemah, ia tak sengaja mendengar percakapan suaminya di telepon dengan ibunya. Aku nggak tahu lagi harus gimana, Bu. Aku cuma bisa berdoa. Semoga ada keajaiban. Suara suaminya bergetar, menahan tangis. Hati Aisyah hancur seketika. Saat itulah ia sadar. Keputusasaannya bukan hanya menyakiti dirinya sendiri, tapi juga meracuni orang-orang yang ia sayangi. Ia sadar ia telah menyerah. Ia telah pasrah. Tapi dalam artian yang salah. Ia pasrah pada penyakitnya, bukan pada sang pemilik kehidupan. Malam itu menjadi titik baliknya. Di tengah hening malam, saat semua orang sudah tidur, ia bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Dengan langkah yang berat, ia mengambil wudhu. Setiap basuhan air terasa berbeda kali ini. Bukan lagi sekedar rutinitas, tapi sebuah upaya untuk menyucikan kembali hatinya yang sudah keruh karena putus asa. Ia gelar sajadahnya. Kali ini ada yang berbeda. Ia tidak lagi menyiapkan daftar panjang permintaan. Ia tidak lagi menuntut untuk sembuh. Hatinya sudah terlalu lelah untuk meminta. Malam itu, ia hanya ingin mengadu. Sambil mengangkat kedua tangannya, air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah. Isak tangisnya pecah dalam sunyi. Ia tidak lagi merangkai doa-doa indah. Ia hanya berbicara pada Robnya, seperti seorang anak yang mengadu pada ibunya. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku capek, aku sudah gak kuat lagi ya Rob. Aku gak tahu harus apa. Semua jalan rasanya buntu. Semua pintu tertutup. Aku gak sanggup lagi lihat kesedihan di mata suami dan anak-anakku. Ia terus menangis, menumpahkan semua beban di dadanya. Ya Allah, aku bahkan gak berani lagi minta sembuh. Mungkin ini memang takdirku. Mungkin ini akhir perjalananku. Tapi kalau memang ini akhirnya, aku mohon satu hal saja. Jangan biarkan aku pergi dalam keadaan seperti ini. Jangan biarkan aku meninggalkan dunia ini dengan hati yang penuh amarah dan kecewa padamu. Napasnya tersengal di antara isak tangisnya. Aku cuma minta satu. Ya Allah, aku mohon, berikan aku ketenangan. Tenangkan hatiku yang hancur ini. Izinkan aku untuk bisa tersenyum tulus sekali lagi untuk mereka. Izinkan aku merasakan damai. Apapun yang akan terjadi nanti, aku pasrah. Aku ikhlas. Apapun ketetapanmu, aku terima. Aku cuma butuh ketenangan darimu ya Rob. Malam itu, untuk pertama kalinya, doanya bukan lagi tentang meminta, tapi tentang menyerah secara total. Setelah menumpahkan seluruh isi hatinya dalam sujud yang panjang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukan, penyakitnya tidak langsung hilang. Rasa sakit di tubuhnya juga masih ada. Tapi, beban berat yang selama ini menekan dadanya, tiba-tiba terasa terangkat. Hatinya yang tadinya seperti badai di lautan, kini perlahan menjadi danau yang tenang. Sebuah rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti jiwanya. Ada sensasi sejuk yang mengalir di hatinya, seolah disiram oleh air surga. Air matanya berhenti, digantikan oleh getaran halus di tubuhnya. Sebuah rasa merinding yang begitu menenangkan. Ia merasa didengar, ia merasa dipeluk. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Aisyah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah benar-benar dekat. Ia sadar, inilah jawaban pertama dari Allah untuknya. Jawabannya bukanlah kesembuhan fisik yang dulu selalu ia minta, tapi sesuatu yang jauh lebih ia butuhkan. Ketenangan jiwa. Allah tidak memberinya apa yang ia inginkan, tapi memberinya apa yang ia butuhkan untuk memulai perjalanannya menuju keajaiban. Pagi itu, saat matahari terbit, Aisyah bangun sebagai orang yang berbeda. Ia bisa tersenyum tulus pada suaminya. Senyuman yang sudah lama hilang. Ketenangan itu memberinya kekuatan baru. Dengan hati yang tenang, cara Aisyah memandang dunia pun berubah. Ia tidak lagi melihat penyakitnya sebagai kutukan, tapi sebagai ujian cinta dari Robnya. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan rasa syukur, bukan lagi dengan keluhan. Ketenangan batin itu membuatnya lebih peka terhadap isyarat-isyarat di sekitarnya. Dan petunjuk itu pun datang dengan cara yang tak terduga.
Suatu sore, seorang sahabat lama yang sudah bertahun-tahun tidak ada kabar, tiba-tiba menelpon. Entah dari mana, sahabatnya itu mendengar kondisi Aisyah. Setelah basa-basi, ia bercerita tentang kerabatnya yang pernah mengalami kondisi serupa dan sembuh lewat pengobatan herbal di sebuah desa terpencil. Dulu, Aisyah mungkin akan mengabaikan cerita seperti itu. Logikanya pasti menolak. Gimana mungkin pengobatan kampung bisa berhasil, sementara teknologi medis paling modern saja sudah gagal. Tapi, sekarang, dengan hati yang lapang dan tenang, ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Ada bisikan lembut di hatinya. Cobalah, tidak ada salahnya berikhtiar. Ditemani suaminya yang setia, ia berangkat ke desa itu. Di sana, ia bertemu seorang tabib tua yang bijaksana. Sang tabib tidak menjanjikan kesembuhan. Beliau hanya berkata, penyakit itu datangnya dari Allah. Kesembuhan pun datangnya hanya dari Allah. Saya ini cuma perantara. Yang paling penting adalah keyakinan dan kepasrahan ibu kepadanya. Aisyah menjalani pengobatan itu dengan ikhlas. Ia meminum ramuan herbal sambil tak henti berzikir dan berdoa. Ia pasrah sepenuhnya pada kehendak Allah. Obsesinya untuk sembuh hilang, ia hanya fokus untuk mendekatkan diri padanya. Keajaiban itu datang perlahan, tapi pasti. Minggu demi minggu, Aisyah mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Rasa sakitnya berkurang, tenaganya perlahan kembali. Wajahnya yang dulu pucat, kini mulai merona. 6 bulan kemudian, ia kembali ke rumah sakit untuk check up. Para dokter yang dulu memvonisnya menatap hasil tes terbaru dengan tidak percaya. Mereka membandingkannya dengan data lama, menggelengkan kepala, dan tidak bisa berkata apa-apa. Sel-sel ganas yang dulu menggerogoti tubuhnya, kini hilang tanpa sisa. Secara medis, ini mustahil, tapi bagi Aisyah, ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Ia sembuh, benar-benar sembuh. Aisyah akhirnya sadar. Ia mengerti bahwa Allah sebenarnya telah menjawab doanya sejak malam itu. Sejak ia memohon ketenangan. Ketenangan hati itulah kuncinya. Kunci yang membuka pintu-pintu pertolongan berikutnya. Ketenangan itulah yang membuatnya jernih melihat petunjuk yang Allah kirim lewat sahabatnya. Ketenangan itulah yang memberinya keikhlasan untuk mencoba ikhtiar yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Ketenangan adalah jawaban doa yang sesungguhnya, yang menjadi fondasi bagi datangnya mukjizat kesembuhan. Allah tidak langsung memberinya ikan, tapi memberinya kail dan mengajarinya cara memancing. Kisah Aisyah mengajarkan kita sebuah hikmah yang dalam. Terkadang, saat kita berdoa, kita terlalu fokus pada satu jawaban yang kita mau. Kita minta sembuh, minta kaya, minta jodoh, lalu kita kecewa. Saat itu semua tidak kunjung datang. Padahal, mungkin Allah sedang menjawab doa kita dengan cara lain. Mungkin Allah sedang memberi kita kesabaran. Mungkin Allah sedang menjauhkan kita dari musibah lain. Atau mungkin, seperti Aisyah, Allah sedang memberikan kita hadiah terindah, sebuah ketenangan hati. Ingatlah firman Allah dalam surah Ar-Rod ayat ke-28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketenangan itu sendiri adalah sebuah jawaban, sebuah tanda bahwa doa kita didengar, tanda bahwa hubungan kita dengan Sang Pencipta sedang terjalin erat. Ketenangan adalah sinyal bahwa Allah sedang bekerja, mengatur skenario terbaik untuk kita, bahkan jika kita belum mampu melihatnya. Maka, jika suatu saat nanti Anda selesai berdoa, lalu tiba-tiba merasakan kedamaian yang luar biasa di hati Anda, jangan pernah remehkan itu. Percayalah, itu adalah jawaban pertama dari Allah untukmu. Itu adalah pelukannya yang tak terlihat, yang seolah membisikkan, "Aku di sini, aku mendengar. Sabar ya, pertolonganku sedang dalam perjalanan." Jika Anda merasa kisah ini membawa manfaat, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang berjuang dan putus asa, karena setitik harapan bisa menjadi cahaya di dalam gelap. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi dan saling menguatkan iman melalui kisah-kisah inspiratif lainnya.